Mari kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 24. Kitab Mazmur pasal 24 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Beginilah firman Tuhan. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Tuhan Yesus sendiri berkata, yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat dari perikop ayat ini, perikopnya adalah kedatangan Raja Kemuliaan di dalam bait Allah. Saudaraku dikasihi Tuhan, untuk menyambut kedatangan, bahkan untuk bisa masuk menyambut kedatangan Raja Kemuliaan itu, bukan orang yang sembarangan boleh masuk ke situ, bukan orang biasa-biasa yang ada di situ. Saudaraku dikasihi Tuhan, harus memiliki persyaratan-persyaratan yang benar-benar sesuai dengan yang sudah ditentukan. Ya. Kalau tidak bisa memenuhi, bagaimana dia bisa? Berarti dia harus ikuti kriteria, bahkan harus juga dia memiliki undangan, saudara dikasihi Tuhan. Makanya kita akan melihat di dalam ayat ini. Makanya dikatakan saudaraku dikasih dalam ayat ini, siapakah yang boleh naik ke atas bukit Tuhan, atau siapakah yang boleh berdiri di tempat kudusnya? Orang yang tangan dan hatinya suci, yang tidak memikirkan hal yang sia-sia, dan tidak bersumpah dengan kebohongan. Hanya orang-orang saudaraku dikasih yang boleh naik, yaitu orang tangannya dan hatinya murni. Saudaraku, saya ada air mineral saat ini. Air mineral ini, walaupun saya begini, saya adu-adu sekeras apapun. Coba, saya adu-adu nih. Saya goyang-goyang nih. Coba perhatikan. Saya goyang terus. Saya mau tanya, apakah ada enggak dia kelihatannya keruh? Hah? Kelihatan keruh enggak? Kelihatan keruh enggak? Kok suaranya kurang ya? Sekali lagi. Kelihatan keruh enggak? Coba saya goyang lagi. Saya goyang lagi. Walaupun seandainya saya lempar saudaraku ke atas. Saya apapun, saya kemana. Air mineral ini, dia tidak pernah keruh. Kenapa saudaraku dikasih Tuhan? Karena dia murni. Makanya hari ini saya memberikan tema khotbah saya, hidup yang murni di mata Tuhan. Kita harus hidup murni di mata Tuhan. Ya. Kalau kita mau menyambut Tuhan di bait Allah, kita harus hidup murni di mata Tuhan. Kenapa? Karena hidup murni itu sangat dibutuhkan dalam kekristenan. Hidup murni itu salah satu syarat bisa menyambut Allah. Hidup yang murni itu salah satu syarat saudara dikasih Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Dan hidup murni itu juga saudara dikasih oleh Tuhan adalah salah satu syarat untuk kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Bahkan hidup murni itu juga adalah salah satu syarat juga untuk kita bisa mendapatkan mukjizat dari Tuhan. Bahkan salah satu juga saudaraku cara untuk kita bisa melihat hal-hal yang dahsyat akan nyata di dalam kehidupan kita. Mungkin kita berkata di dalam hati, saya hidup murni. Tetapi kok berkat Allah tidak pernah saya dapatkan, perlu diperiksa saudaraku dikasih oleh Tuhan. Ya. Mungkin juga yang beribadah bersama dengan kami di rumah masing-masing pada saat ini. Mungkin kita berkata di dalam saya sudah hidup murni, mungkin belum murni banget. Kita berdoa, doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Kita sudah berdoa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Kita tidak mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Mungkin belum murni saudara dikasihi Tuhan.
Nah, makanya saya tulis dalam pendahuluan khotbah saya. Murni diartikan sebagai sesuatu yang bersih dan tidak bercela dalam hidup. Kita perlu kemurnian di dalam diri kita. Katakan bersama dengan saya, perlu kemurnian di dalam hidup saya. Jangan sampai ada cacatnya, jangan sampai ada nodanya. Seandainya kita beli baju putih, ketika ada namanya noda, kena kunyit saudaraku dikasih Tuhan. Saya mau tanya lagi, itu bersih atau tidak, murni atau tidak? Tidak. Kenapa? Sudah ada nodanya. Atau ada tai lalat kata-kata orang ya. Itu bukan baju bersih lagi. Bukan murni lagi itu. Tetapi itu sudah ada nodanya. Makanya menjadi orang percaya. Jangan sampai kita nodai pikiran kita, hati kita, mulut kita, dan pendengaran kita. Jangan sampai ternoda, saudaraku dikasih Tuhan. Kalau ternoda, berarti kita tidak hidup dalam kemurnian itu. Amin. Katakan bersama dengan saya, jangan sampai ternoda hati saya, mulut saya, pikiran saya, bahkan pendengaran saya. Kadang-kadang kita ternoda itu, apalagi Tuhan Yesus. Kan banyak sekarang provokasi akhir-akhir ini kan. Benar gak? Banyak sekali. Coba tadi, kamu begini loh. Kenapa kamu begini? Diadu domba dari segala macam. Tetapi kalau kita jaga kemurnian itu, saya sangat percaya saudaraku, kita tidak akan ternoda saudaraku. Nah, klik. Ya, agar kita hidup murni di hadapan Tuhan, maka kita harus satu, menjaga kebersihan hati. Katakan bersama dengan saya, menjaga kebersihan hati. Saudaraku dikasih Tuhan, kita harus menjaga kebersihan hati kita. Kebersihan hati dari apa? Yaitu jangan kita iri kepada orang. Kita melihat orang lain berhasil, kita melihat rumah tangga orang tentram saudaraku. Kita melihat orang lain jabatannya semakin tinggi. Kita melihat orang lain kaya. Kita melihat orang lain rohaninya semakin bertumbuh. Kita melihat orang lain mereka mendapatkan mujizat. Jangan kita iri di dalamnya. Kita melihat orang lain bisnisnya semakin berkembang. Dia buka cabang sana sini. Jangan kita iri. Kenapa? Karena kita harus jaga hati. Aminnya agak kurang saudaraku dikasih Tuhan. Kita harus jaga dalam hal ini. Kenapa? Karena kita harus menjaga kebersihan hati kita. Kalau kita nggak jaga itu, makanya banyak orang percaya. Dia tinggalkan Yesus. Dia berkata, saya sudah ikut Tuhan 50 tahun. Saya sudah ikut Tuhan 30 tahun. Makanya dia kecewa kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak menjaga kebersihan hati. Kalau kita jaga itu, saya sangat percaya nggak ada orang yang meninggalkan Tuhan. Nggak ada orang yang kecewa, nggak ada orang yang kepahitan, nggak ada orang yang dendam, nggak ada orang yang saudara dikasih Tuhan meninggalkan Yesus, nggak ada orang yang berantem di gereja. Kenapa? Karena dia tidak pernah menjaga namanya kebersihan hati. Amin. Kita harus jaga. Katakan bersama dengan saya harus menjaga kebersihan hati. Nah, saya akan baca satu ayat saudaraku dikasih Tuhan buat kita. Matius 5 ayat 8. Yesus berkata, berbahagialah orang-orang yang tulus hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saudaraku, kalau hati kita bersih, apa kata firman Tuhan? Apa? Mereka apa? Melihat siapa? Bukan melihat setan kan? Ya, berarti itu. Berarti kalau hatinya tidak bersih, dia lihat apa? Apa? Setan. Oh Tuhan Yesus, maka hatinya bersih di dalam bilang Allah. Tuhan. Melihat Allah kalau hati kita bersih. Makanya hati ini jangan sampai kita nodai.
Makanya di dalam kitab Amsal, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar apa? Kehidupan. Kita harus menjaga hati kita. Kenapa? Karena dari situ terpancar kehidupan. Makanya jangan kita heran kenapa banyak orang-orang yang berhasil ikut Tuhan. Karena dia jaga hidupnya di situ. Dia menjaga hatinya supaya jangan sampai ternoda. Ya. Saudaraku, marilah jangan sampai kita menjadi orang percaya asal-asalan. Janganlah sampai kita menjadi bapa rumah tangga yang tidak bisa menuntun rumah tangga kita agar semakin maju di dalam Tuhan. Makanya seorang suami harus bisa menjaga hatinya supaya bersih. Jangan neko-neko di luar sana, saudaraku dikasih Tuhan. Karena banyak wewe gombel, saudaraku dikasih Tuhan. Jangan karena sudah berhasil ketika tidak punya apa-apa. Saudaraku dikasih Tuhan, setia sama istri. Ketika sudah mulai menajah diberkati Tuhan, sudah melimpah, sudah bisa beli mobil bagus, sudah bisa beli rumah bagus, saudaraku dikasih Tuhan, justru semakin jahat di hadapan Tuhan. Dia buka cabang di mana-mana. Ya, itu hanya orang beriman itu yang ngerti. Ya. Ketika belum diberkati Tuhan, karena dia jaga hati, kalau datang ke gereja menyembahnya, kalau memberi untuk gereja dia nggak pernah hitung-hitung, saudara dikasih Tuhan. Datang ke gereja walaupun dari Senin sampai hari Sabtu datang terus. Memberi buah pekerjaan Tuhan, sumbangan buah perayaan Natal, mengembalikan milik Tuhan, nggak pernah hitung-hitung. Kenapa masih bersih hati? Masih bersih hati. Tapi ketika sudah mulai diberkati, saudaraku udah banyak mobil mewah, sudah mulai ngapain sih kita memberikan di gereja? Buat apa sih gereja? Nanti gereja begini-begini. Nanti uang kita digunakan sama gereja. Tapi mudah-mudahan enggak ada hari ini. Mudah-mudahan. Kenapa? Karena kita sudah menjaga kebersihan hati kita masing-masing. Amin, saudaraku dikasih Tuhan. Jaga. Mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, kita harus berkata, saya menjaga kebersihan hati saya. Apapun yang terjadi, walaupun saya direndahkan, walaupun saya dicaci maki, walaupun saya tidak dianggap oleh orang, walaupun Yesusku dihina oleh orang. Saudaraku, memang aneh dunia ini sekarang. Malaikat aja yang ngomong bahwa Yesus telah lahir juru selamat bagimu. Manusia masih berkata itu bukan Yesus yang lahir. Aneh. Malaikat aja yang ngomong, apa yang kalian cari di sini? Yesus sudah bangkit dari orang mati. Mereka berkata, bukan Yesus yang bangkit dari antara orang mati itu, saudaraku dikasih Tuhan. Malaikat aja yang ngomong. Kenapa mereka melakukan itu? Karena hatinya tidak bersih. Tapi coba kalau hati kita bersih, kita percaya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Itu namanya hati yang bersih. Amin, saudaraku dikasihi Tuhan. Makanya dalam menjalankan bisnis, harus hati kita bersih. Jangan sampai menjalankan bisnis, saudaraku dikasihi Tuhan, dengan apa? Pergi kepada orang-orang yang terkenal. Ya, pergi ke pohon-pohon keramat, kuburan-kuburan keramat, batu-batu besar, gunung-gunung yang terkenal, bahkan di pantai-pantai cari. Saudaraku dikasih, saya mau katakan, itu bukan hati yang bersih, saudaraku dikasih Tuhan. Kita harus jaga hati. Jaga hati, saya mencari kekayaan sesuai dengan tuntunan daripada firman Allah. Saya percaya, itulah orang yang murni di hadapan Tuhan. Yang kedua yang harus saya sampaikan kepada kita, agar kita hidup murni di hadapan Tuhan, maka kita harus apa? Meneladani Kristus. Katakan bersama dengan saya, meneladani Kristus. Saudaraku dikasihi Tuhan, Kristus memberikan teladan yang luar biasa kepada kita, yaitu dia mengampuni orang-orang yang bersalah. Kita juga harus meneladani itu. Ya. Kristus juga, saudaraku dikasihi Tuhan, dia tidak menghakimi. Ketika dia bertemu dengan wanita yang ada di sumur itu, saudaraku dikasihi Tuhan, dia tahu wanita itu
adalah sudah memiliki beberapa suami. Apakah Yesus langsung menghakimi wanita itu? Tidak. Enggak. Walaupun orang-orang berkata, Yesus datang, katanya Yesus, kok dia bergaul sama udah banyak suaminya, itu wanita kan, wanita yang gak beres ya. Kok dia bergaul? Dia tahu isi hati mereka. Yesus justru saudaraku dia kasihi Tuhan berkata kepada mereka, siapa yang tidak berdosa, lempari wanita ini dengan apa? Batu. Gak ada yang berani. Kita harus meneladani Yesus dalam segala hal. Dalam ketaatannya. Kita harus meneladani Yesus. Kalau kita meneladani Yesus, saya sangat percaya saudaraku dikasihi Tuhan, kita adalah orang-orang yang hidup murni di mata Tuhan. Amin. Teladani Yesus. Jangan neko-neko dah. Jangan bilang, harus begini. Ikuti saja teladan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Dan saya melihat di dalam Alkitab, orang-orang yang terus meneladani Yesus, apa yang terjadi? Mereka terus diberkati oleh Tuhan. Bahkan mereka melihat hal yang dasar akan nyata di dalam kehidupan mereka. Saya akan baca satu ayat buat kita. Sebab untuk itu kamu dipanggil, karena Kristus juga telah menderita bagimu, memberikan teladan supaya kamu menurut jejaknya, mengikuti. Artinya kemana Yesus pergi, apa yang diperintahkan di dalam firman Allah, kita harus teladani, harus kita lakukan. Ya. Saya mau katakan, kita tidak pernah akan rugi kalau meneladani Yesus. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, kalau kita jauh dan tidak meneladani Yesus, kita akan minum air mata kita setiap hari. Tetapi kalau kita meneladani Yesus, walaupun banyak masalah, walaupun banyak rintangan, walaupun banyak hinaan, walaupun banyak caci makian, tetapi kita mendapatkan kekuatan baru di dalamnya. Kita mendapatkan sukacita di dalamnya. Kita mendapatkan ketenangan di dalamnya. Kenapa? Karena kita meneladani Kristus. Yang ketiga yang saya sampaikan kepada kita, agar kita hidup murni di hadapan Tuhan, maka kita harus memiliki pengendalian diri yang kuat. Katakan bersama dengan saya, pengendalian diri yang kuat. Saudaraku dikasihi Tuhan, mungkin kita berkata di dalam hati, gak enak ya jadi orang percaya. Gak enak ya jadi orang Kristen. Waduh, saya kan punya mulut juga. Ya kan? Saya kan punya tangan juga dua. Saudaraku dikasihi Tuhan, tidak dilihat dari situ. Menjadi Kristen itu harus berani mengendalikan diri. Saya akan baca satu ayat di dalam Galatia. Pasal 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Kita harus berani mengendalikan diri kita dalam segala hal. Kita harus berani mengendalikan perkataan kita setiap hari. Mengendalikan itu mungkin bagi orang yang jauh dari Tuhan sangat sulit. Tetapi bagi orang yang percaya kepada Tuhan, saya percaya tidak sulit untuk mengendalikan diri. Kenapa? Karena Yesus telah memberikan keteladanan bagi kita. Karena Yesus sudah memberikan contoh yang indah bagi kita. Apa sih yang gak bisa pada waktu itu? Yesus saja bisa berkata kepada malaikat, siapa yang menyalibkan dia pada waktu ini, langsung hakimi orang ini. Bisa terjadi. Tidak ada. Bisa. Tetapi Yesus, dia mengendalikan hari itu supaya, kenapa? Supaya kemuliaan Allah bisa dinyatakan. Jadi begitu juga di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita harus berani mengendalikan diri kita.
dalam segala hal. Ya. Makanya dikatakan, coba sekali lagi ayatnya. Ini saudaraku dikasih sekali lagi ayatnya. Yaitu, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Walaupun dunia ini banyak orang yang tidak bisa mengendalikan diri. Walaupun orang-orang di sekitar kita banyak tidak bisa mengendalikan diri. Tetapi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus berani mengendalikan diri kita. Dimanapun Tuhan tempatkan kita. Mungkin saudaraku dikasih, bagaimana saya direndahkan, orang saya dibegini. Saya mau katakan, kita harus berani mengendalikan diri. Saya melihat di dalam Alkitab Yusuf, dia berani mengendalikan diri saudaraku. Ketika dia berhadapan dengan kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya sedang menghadapi masalah yang berat. Ekonomi mereka, keuangan mereka, mereka kehabisan bahan makanan pada waktu itu. Ada kesempatan bagi Yusuf untuk membalaskan kepada saudaranya. Tetapi Yusuf tidak mengerjakan itu. Kenapa? Karena dia memiliki namanya pengendalian diri. Dia memiliki namanya pengendalian diri. Ada kesempatan bagi dia. Coba kalau zaman now seturun. Rasain lu. Kemarin lu berbuat jahat sama gue. Kenapa lu minta tolong lagi sama gue? Lu kemarin jahat sama gue kan? Kenapa lu datang lagi ke sini? Karena lu udah gak punya apa-apa lagi. Itu bukan orang yang mengendalikan diri. Bisa aja enak kan? Coba dulu kalian masukkan saya ke dalam sumur kan? Kalian jual saya kan? Sampai saya masuk dalam penjara. Di mana kalian waktu gue gak punya apa-apa? Gimana kalian waktu saya nangis dalam penjara? Hidup kalian gak pernah saya lihat. Ketika kalian gak punya apa, baru datang lagi ke gua lu. Kadang-kadang bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Kata-kata itu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi kita mendengarkan firman Tuhan, jangan ada di dalam pikiran kita seperti begitu. Kita harus berkata, saya berani mengendalikan diri saya hari ini. Apapun yang terjadi, karena saya menjaga kemurnian hati saya. Saudaraku dikasihi Tuhan, yang keempat yang perlu saya sampaikan kepada kita. Yang keempat, agar kita hidup murni di hadapan Tuhan, maka kita harus konsisten menjauhkan dosa dan hidup dalam keadilan. Saya akan baca dua ayat. Yang pertama, klik. 1 Yohanes 3 ayat 3. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti dia adalah suci. Yesaya 1 ayat 17. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak-hak anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Coba perhatikan yang pertama, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Kita harus konsisten. Katakan bersama dengan saya, harus konsisten. Yaitu menjauhi dosa. Artinya konsisten itu mengambil keputusan yang sangat tepat. Bahwa hari ini saya tidak akan terpengaruh dengan dosa. Bahwa hari ini hidup saya selalu menyenangkan hati Tuhan. Hari ini saya tidak pernah terpengaruh dengan sekitar saya. Saya akan berikan contoh satu. Saudaraku dikasihi Tuhan, saya percaya kita adalah pemakan ikan yang sejati. Yaitu namanya ikan laut. Ikan laut itu dia berasal dari mana? Dari laut. Ketika kita goreng atau kuah ikan kakap merah dengan kepalanya, saya mau tanya, tanpa kita kasih garam, asin atau tidak? Hah? Kenapa tidak asin? Karena belum ada garam. Padahal dia berasal dari mana? Air laut asin atau tidak? Kenapa? Karena dia tidak pernah terkontaminasi di sekitarnya. Nah seperti begitu sebenarnya anak Tuhan.
Walaupun kita berada di tengah-tengah pemabuk, walaupun kita berada di tengah-tengah orang jahat, walaupun kita berada dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, kita tetap konsisten. Kita tidak ikut menjadi pendosa. Kita tidak pernah ikut menjadi orang jahat. Kita tidak pernah ikut menjadi orang apa? Orang yang menghina nama Tuhan. Kita tidak pernah ikut menjadi pendosa yang mengata-ngatai orang lain, saudaraku. Kenapa? Karena kita adalah konsisten menjauhi dosa dan hidup dalam keadilan. Amin. Saudaraku dikasih Tuhan, jangan sampai kita yang terpengaruh. Tetapi hari ini saya mengingatkan kepada kita, kita harus konsisten, yaitu tidak ikut dosa dan kita juga harus hidup dalam keadilan. Pak, Bu, kalau kita memiliki anak harus adil sama anaknya. Jangan ada anak emas, jangan ada anak perak, jangan ada namanya anak perunggu. Ya, amin. Amin. Oh, mau temukan anak kita yang satu baik kelakuannya. Udah Tuhan Yesus, kita puji-puji. Kita tinggi-tinggikan. Itu namanya bukan orang adil. Mentah-mentah yang satu nilainya jelek, kita rendahkan di depan orang, itu bukan adil. Secara tak langsung orang tua sudah menaruh roh pemecah belah di antara mereka. Kalau orang tua memperlakukan itu. Tapi kalau adil itu saudaraku dikasih Tuhan, apapun itu sama-sama kita memperlakukan mereka. Kita hukum sama-sama. Kita memberikan juga apresiasi sama-sama. Itu namanya hidup dalam keadilan. Makanya saudaraku dikasih Tuhan, kalau mau kita naik, masuk ke dalam bait Allah, kita harus menjaga, yaitu murni di hadapan Tuhan. Saya ambil kesimpulan saya dalam khotbah saya undang pemain musik maju ke depan. Dengan memelihara hati yang suci, mengikuti teladan Kristus, mengendalikan diri menjauhi dosa, dan mencari keadilan, kita dapat menjalani hidup yang murni di mata Tuhan.